Hello, welcome back, Story Diva. Hai teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Adifa Septiara. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang pergerakan nasional dan politik etis. Penasaran kan? Yuk simak penjelasannya. Salah satu faktor terbentuknya organisasi Budi Utomo adalah politik etis. Kita tahu bahwa pada zaman kolonialisme banyak para pemuka atau politik liberalisme berpendapat bahwa di Indonesia, apalagi di pribumi, mereka diperlakukan secara tidak adil dan tidak manusiawi. Nah, daripada itu keputusan politik liberal diputuskan dan disetujui oleh Ratu Wilhelmina, dan ratu tersebut memberi keputusan untuk membuat suatu sistem, yaitu politik etis atau sebagai politik balas budi terhadap rakyat pribumi di Hindia Belanda. Nah, selanjutnya politik etis tersebut dicetuskan oleh Van de Venter, di mana diisi politik etis itu yang pertama edukasi, irigasi, dan transmigrasi, di mana ketiga elemen ini digunakan untuk kepentingan pribumi. Namun, setelah sistem ini diberlakukan di Hindia Belanda, para pemuda di Indonesia merasa keberatan dan merasa hal ini tidak adil. Nah, dari sinilah munculnya organisasi-organisasi, yaitu Budi Utomo. Selanjutnya, faktor pendukung munculnya pergerakan nasional, yaitu ada dua, faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu yang pertama adalah adanya penderitaan rakyat, di mana masyarakat intelektual atau kaum muda intelektual melihat bahwa banyak sekali rakyat pribumi menderita akibat sistem-sistem yang diberlakukan oleh kolonialisme. Dan kedua, adanya kenangan masa lalu seperti kejayaan pada masa kerajaan Sriwijaya dan Majapahit, di mana kita ketahui kerajaan ini dapat menguasai Nusantara dan wilayah-wilayah lainnya. Dan terakhir yaitu adalah lahirnya kaum intelektual. Dari sinilah kaum intelektual sadar akan pentingnya rasa nasionalis dan cinta tanah air. Selanjutnya yaitu adalah faktor eksternal. Yang pertama adalah timbulnya paham-paham baru di Eropa seperti liberalisme, demokrasi, komunisme. Karena dari pemahaman tersebut membuat para intelektual berpikir dan bertindak untuk memajukan tanah air kita. Selanjutnya munculnya gerakan Turki Buddha dan
terakhir adalah adanya kemenangan Jepang atas Rusia. Selanjutnya adalah terbentuknya organisasi Budi Utomo. Budi Utomo merupakan organisasi awal dalam pergerakan nasional. Nah, Budi Utomo didirikan oleh Dr. Sutomo dan para mahasiswa Stovia atau para mahasiswa kedokteran Stovia dan digagaskan oleh Dr. Wahidin, di mana organisasi ini didirikan pada tanggal 20 Mei 1908. Organisasi ini memiliki tujuan dan bersifat sosial, ekonomi, dan politik. Perannya dalam nasional yaitu memajukan dan meningkatkan derajat bangsa Indonesia. Selanjutnya membiayai anak bangsa yang cerdas namun tidak melanjutkan sekolahnya karena masalah biaya. Ketiga, memajukan pertanian. Keempat, memajukan teknik industri. Dan kelima, menghidupkan kembali seni dan budaya Indonesia. Selanjutnya, tujuan dari organisasi Budi Utomo. Yang pertama adalah menyadarkan kedudukan masyarakat Jawa, Sunda, dan Madura pada diri sendiri. Kedua, berusaha meningkatkan kemajuan mata pencaharian serta penghidupan bangsa dengan memperdalam kesenian dan kebudayaan. Ketiga, menjamin kehidupan sebagai bangsa yang terhormat, fokus pada masalah pendidikan, pengajaran, dan kebudayaan. Dan keempat adalah membuka pemikiran penduduk Hindia seluruhnya tanpa melihat perbedaan keturunan, kelamin, dan agama. Dan peran Budi Utomo terhadap politik yaitu di mana mereka bergabung pada anggota PPKI tahun 1928. Dan juga Budi Utomo melakukan gerakan-gerakan di bidang politik seperti melancarkan isu politik, mempertahankan kepentingan bangsa Indonesia, dan mendukung adanya gagasan wajib militer bagi bangsa pribumi. Dari beberapa penjelasan yang telah kita pelajari tadi, dapat kita petik hal-hal yang kita teladani, seperti kita harus memperjuangkan rasa nasionalisme, apalagi kita sebagai para pemuda, sebagai penerus emas bangsa Indonesia, kita harus memiliki kontribusi yang aktif dan berperan penting dalam kemajuan Indonesia. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.